program revitalisasi bahasa daerah itu terungkap ya dalam sebuah diskusi dengan komunitas ketika mereka menyampaikan kekhawatiran bagaimana sebuah bahasa daerah itu bisa tiba-tiba mati begitu, punah dari kalangan mereka sendiri begitu. Karena ada jumlah penutur yang mungkin setiap saat itu mengalami kemunduran jumlahnya. Nah, saya tidak merasa puas dengan diskusi itu. Lalu saya mencoba mengungkap data yang lebih akurat, laporan-laporan yang selama ini menjadi rujukan. Nah, terutama ini laporan-laporan dari UNESCO. Nah, UNESCO dengan berbagai macam datanya kemudian menyimpulkan adanya gejala di seluruh negara secara global, adanya penurunan jumlah penutur bahasa daerah. Dan ini sangat dikhawatirkan karena UNESCO juga berpandangan bahwa bahasa daerah itu adalah sebuah aset tak benda yang harus secara bersama-sama dilestarikan. Nah, kemudian berdasarkan data itu dan juga obrolan dengan masyarakat begitu, saya ngobrol dengan kawan-kawan di Badan Bahasa. Nah, kemudian dari situ, dari obrolan itu muncul pertanyaan, karena waktu itu sedang COVID ya, 2021. Apakah mungkin di tengah-tengah kondisi sedang pandemi kita meluncurkan sebuah program dengan nama revitalisasi bahasa daerah? Saya katakan ya jangan mundur, kita coba berjuang terlebih dahulu, buatkan konsepnya. Saat itu tidak ada yang memiliki konsep secara komprehensif ya, secara menyeluruh harus seperti apa sih dilakukannya gitu. Nah, dari situlah saya coba berpikir keras, kemudian saya tanya beberapa kawan yang biasa bicara tentang pelestarian bahasa daerah. Saya kemudian mengundang beberapa di antara mereka itu untuk berdiskusi. Nah, dari diskusi-diskusi itu kemudian muncul berbagai macam pendapat yang pro dan kontra. Ya, saya senang saja gitu ya, ada diskusi yang sangat hangat gitu di tengah-tengah pandemi itu. Kami lakukan Zoom waktu itu dan saya berpikir kerasnya itu kira-kira yang tepat itu seperti apa sih revitalisasi bahasa daerah? Karena kawan-kawan di Badan Bahasa selama ini melakukan yang disebut revitalisasi bahasa daerah atau pelindungan bahasa daerah atau pelestarian bahasa daerah itu sifatnya hanya, saya menyebutnya hit and run. Sekali pukul lari, mereka kerjakan program itu sekali dalam setahun, mengumpulkan orang-orang begitu, para pegiat bahasa daerah, mengumpulkan masyarakat, kemudian diadakan semacam pagelaran. Saya sangat tidak setuju dengan konsep itu, karena bagaimanapun sebuah program itu apabila ingin berkelanjutan ya harus dilakukan secara sistematis begitu. Dari mulai pembelajarannya ya, kemudian untuk pembelajaran diperlukan guru-guru yang memiliki kemampuan yang cukup begitu, dengan materi yang standar itu bisa dimengerti oleh semua pihak. Maka saat itu saya katakan saya tidak mau lagi melakukan kegiatan yang sifatnya hanya hit and run atau one shot begitu ya, sekali pukul sudah. Lalu kata teman-teman, tapi Pak ini kan urusannya anggaran. Kata anggaran bisa dicari. Maka ketika pandemi itu saya membuat pernyataan bahwa kita tidak akan lagi melakukan program revitalisasi bahasa daerah dengan pola lama, tapi ini akan dilakukan lebih sistematis. Itu yang pertama ya, gagasan itu muncul di situ. Kemudian dari diskusi berikutnya, saya mereview hasil kawan-kawan diskusi, saya memutuskan dengan hasil diskusi, dalam diskusi dengan mereka itu, kita buat 3 model yang berbeda. Saya menyebutnya tipe A, tipe B, tipe C gitu. Nah, tipe A, B, dan C ini disesuaikan dengan tingkat vitalitas dari bahasa daerah itu, kemudian bagaimana sistem transfer ya, pewarisan dari generasi tua ke generasi muda, kemudian bicara juga tentang bagaimana bahasa daerah itu digunakan di dalam masyarakatnya.
Nah ini kan konsep baru yang tidak pernah ada di dalam literatur yang manapun, tidak ditemukan. Jadi saya menyebutnya ini mungkin bisa menjadi terobosan dari kita ya sebagai orang badan bahasa yang melihat situasi bahasa Indonesia ini, bahasa di Indonesia ini, bahasa-bahasa daerahnya unik begitu. Mengapa unik? Masing-masing daerah memiliki kekhasannya, penuturnya, pembelajarannya, dan jumlah bahasa yang begitu besar gitu ya, 718 bahasa daerah bisa dibayangkan. Nah, lalu karena kondisi pandemi itu saya sebut ya udahlah kita coba di 3 wilayah saja dulu. Setelah mendapatkan informasi dari kawan-kawan, bagaimana situasi kebahasaan di kita. Saya memutuskan bahasa Jawa dengan penutur bahasa yang paling besar, kemudian bahasa Sunda karena di situ terjadi interaksi bahasa ya, language contact lah katakan dalam istilah linguistiknya. Language contact antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa di bagian timur, dengan bahasa yang di Cirebon, kemudian masa daerah-daerah transisi itu di daerah Depok, Bogor, segala macam. Kemudian dengan Jakarta berbatasan. Nah ini bahasa Sunda ini unik begitu. Kemudian ada wilayah di wilayah Banten. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahasa yang lebih kompleks situasinya. Yaitu saya memilih bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan Toraja. Orang kan bingung juga, mengapa kok pilihannya jatuh ke sini gitu. Saya telah mempelajari situasi kebahasaannya, lalu kita putuskan, kita lakukan pelatihan, kita rekrutmen. Nah soal yang paling sulit ditemukan waktu itu adalah bagaimana kita meyakinkan pemerintah daerah. Bagaimana kita meyakinkan komunitas begitu, karena sedang pandemi. Nah di tengah-tengah pandemi itu, keterbatasan penerbangan segala macam, saya coba bicara dengan kepala-kepala daerah. Ada yang berhasil ditemui, ada yang tidak gitu. Nah, saya minta kawan-kawan di UPT juga di balai-balai bahasa untuk bicara dengan para pimpinan daerah. Tapi kan dengan masa pandemi ini tidak bisa mudah ketemu dengan mereka. Bahkan mereka mengatakan, ngapain sih harus susah-susah gitu merevitalisasi bahasa daerah. Jadi ini memang benar apa yang selama ini dikatakan. Masalah tersulit di dalam revitalisasi bahasa daerah itu masalah sikap bahasa. Dan pemerintah daerah sendiri punya sikap yang tidak mendukung begitu. Sehingga kawan-kawan kecewa. Saya katakan jangan kecewa dari awal, tapi mari kita sekarang ini kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa dengan gubernurnya, kita bicara dengan kepala dinasnya. Nah untungnya kepala-kepala dinas ini masih bisa diajak bicara. Walaupun mereka mengatakan ya silahkan saja kalau misalnya mau melakukan, tapi kami tidak punya anggaran, tidak segala macam, resourcesnya tidak ada ya, sumber dayanya tidak ada. Saya bilang kepada kawan-kawan, mari kita kerjakan sendiri saja gitu. Nah dengan tekad yang kuat, akhirnya kita susun bukunya, kita susun materinya, hanya bekerja sama, bukan dengan unsur pemerintah di awal itu, tapi dengan komunitas. Jadi bagaimanapun, peran pertama yang sangat menentukan itu adalah komunitas. Dari komunitas, kemudian mereka bergerak begitu, dari pinggiran nih, komunitas itu kan di pinggiran. Kemudian mereka bergerak ke pusat kekuasaan. Artinya di dinas pendidikan, dengan pemerintah-pemerintah kabupaten, kota, provinsi, ini mereka yang bergerak. Jadi saya sangat percaya peran dari daerah pinggiran ini sangat penting. Makanya kami di awal-awal itu lebih banyak bergerak dengan masyarakat. Pemerintah di daerah, pada itu tanggung jawab mereka, kita tidak terlalu pedulikan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita kerjakan dari daerah saja, dari daerah pinggiran itu. Nah, begitu hasil dari kegiatan pertama ya, yang Festival Tunas Bahasa Ibunya itu untuk Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Bandung, yang di Jawa Tengah dilaksanakan di Solo, kemudian yang Makassar dilaksanakan di ibu kota provinsi di Makassar, di kota Makassar. Ini dahsyat sekali. Pemerintah katakanlah tadinya tidak tahu menau, tapi begitu festival, kami undang mereka, ada yang hadir ya, pimpinan daerahnya, ada yang tidak. Saya katakan jangan pedulikan, yang hadir saja gitu. Itu mendapatkan respons dari masyarakat begitu dahsyat. Di daerah Jawa Barat itu anak-anak membludak, masyarakat membludak, padahal sedang COVID. Berbondong-bondong mereka dari daerah itu bawa bis, bawa mobil segala macam. Seperti saya bayangkan, saya kasih analogi ya, bandingan seperti orang
yang mau ibadah haji, gitu, berbondong-bondong. Bahkan ada yang tidurnya di bis, gitu segala macam. Yang di Jawa Tengah juga sama, sampai berserakan orang gitu ya di mana-mana di hotel itu. Hotel tidak bisa mengusir. Nah ini menurut saya sebuah gejala yang sangat positif. Nah baru tahun kedua setelah ada kesadaran mereka melihat, pemerintah daerah itu melihat, oh ternyata ada sesuatu yang aneh gitu. Mereka saya ajak untuk berkumpul, mengundang para kepala dinas dari kabupaten kota, dari masing-masing kami kumpulkan. Saya minta izin kepada gubernurnya, yang melalui kepala dinas mereka berkumpul. Saya langsung lakukan sosialisasi tahun kedua itu ke daerah-daerah yang tadinya tidak terlalu responsif itu. Nah tahun kedua kan hasilnya lebih dahsyat lagi gitu. Nah apalagi tahun 2022 itu saya ada momentum gitu ya, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Tiba-tiba kok saya diundang oleh UNESCO untuk berbicara melalui ruang Zoom dalam perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional. Karena mereka mendengar, jadi beritanya malah justru duluan datang ke UNESCO. Kata mereka, ini ada program di Indonesia untuk revitalisasi bahasa daerah. Tolong dong katanya ini dibahas. Nah saya waktu itu kemudian bicaralah di forum itu. Ya, saya ingat sore-sore gitu ya di Jakarta. Kemudian saya bagi cerita keberhasilan dan tantangan-tantangan di balik itu. Mereka merasa tertarik dan ya kemudian mereka mengatakan kalau gitu tahun depan Indonesia kayaknya bagus untuk dijadikan mitra, co-host gitu ya, co-organizer bersama dengan UNESCO. Nah di situ mulai orang terbuka pikirannya tentang revitalisasi bahasa daerah. Dari 5 bahasa daerah tahun 2022 naik itu menjadi 39. Ketika saya bicara dengan Mas Menteri Nadiem waktu itu, kita kan Mas ini prospeknya bagus. Kata Mas Menteri, mau berapa ini targetnya? Ya saya kalau dikasih duit, mungkin kita tambahlah. Tadinya 5 jadi 10. Kata Mas Menteri, tanggung banget katanya ini. Coba minta yang lebih besar lah ini targetnya. Lalu saya tanya kabupaten kota, provinsi. Akhirnya muncullah 39 bahasa daerah di 13 provinsi. Ini semakin dahsyat. Ya. Nah, koordinasi yang semakin sulit. Karena apa? Semakin banyak daerah, sementara sumber daya kita juga kan terbatas. Dari situlah saya memobilisasi massa dari pinggiran itu. Dan alhamdulillah dukungan masyarakat luar biasa. Tahun 2023 naik lagi jumlahnya menjadi 72 bahasa daerah. Jadi semakin menemukan pola gitu ya. Polanya mulai dari pembelajaran, baik itu di masyarakat maupun di sekolah, karena di daerah-daerah yang tidak ada pembelajaran bahasa daerah, tidak ada guru bahasa daerah di sekolah gitu. Itu kan tidak mungkin dilaksanakan di sekolah. Jadi kami fokuskan di masyarakat. Nah ini yang membuat masyarakat juga akhirnya terbuka pikirannya, oh ternyata menguntungkan ya belajar bahasa daerah itu. Nah berita yang kemudian menyebar luas adalah ketika kita saat itu mengadakan festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Kita mengundang, ya kami mengundang dari daerah, itu anak-anak yang juara di provinsi gitu, untuk datang ke Jakarta. Anak-anak sekarang ini kan pegiat ini, media sosial. Berita-berita ini menyebar kemana-mana gitu. Yang akhirnya masyarakat semakin tahu, dukungan semakin besar gitu. Tapi saya muncul kekhawatiran gitu. Khawatirnya apa? Mereka itu setelah selesai melakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah tidak ada kelanjutannya dan berhenti di situ. Prinsip saya karena harus berkelanjutan, setiap bahasa daerah yang sudah direvitalisasi tahun berikutnya harus ikut lagi, terus dibina. Dan anak-anak ini yang setelah jadi juara-juara yang dipanggil ke Jakarta itu tidak boleh berhenti di situ. Lalu mereka diberikan kegiatan seperti kemah cerpen, kemah penulisan cerpen. Nah, siapa yang mengasuh? Itu adalah para juri, para cerpenis dari daerah masing-masing gitu. Orang-orang hebat yang sudah biasa memang menulis cerpen-cerpen itu.
Nah, mereka diadakan kemah cerpen, ya dilatih dan dipublikasikan. Kita buat bukunya dalam satu antologi cerita hasil kemah cerpen itu. Ada 32 bahasa daerah waktu itu. Nah, ini semakin mengukuhkan posisi program revitalisasi bahasa daerah. Dan pada tahun 2023 ya kami gitu Badan Bahasa disepakati untuk hadir di UNESCO menjadi co-organizer ya, pelaksana mitra, dan saya mengajak seorang kepala daerah beserta kepala dinasnya untuk hadir memberikan kesaksian di UNESCO. Supaya apa? Supaya mereka percaya bukan kita yang bicara ya dari pihak Badan Bahasa, tapi biar sebagai penerima manfaat dan pengambil kebijakannya dari pemerintah daerah. Dan mereka kemudian hadir di UNESCO memberikan kesaksian, ada tanya jawab langsung dengan para peserta dari perwakilan negara-negara yang banyak itu. Dan pada saat itu saya sangat terkaget-kaget ya ketika teman-teman di UNESCO mengatakan ini model di Indonesia ini unik gitu ya. Dan mereka katakan kamu telah memilih cara yang paling tepat, yang sangat tepat untuk merevitalisasi bahasa daerah di kondisi daerah-daerah yang berbeda gitu. Nah, jadi itu sebetulnya gagasan mulai dari revitalisasi bahasa daerah, kemudian kendala di masyarakat, ada juga penolakan ya. Misalnya penolakan seperti apa? Kita mau merevitalisasi bahasa daerah itu kan datang dulu kepada masyarakat penuturnya. Ketika kita temui, ini masyarakat kami kan tinggal sedikit saja penuturnya, jadi sudah tidak perlu ada revitalisasi. Kami sudah bergeser ke dalam bahasa Indonesia begitu. Ya, saya katakan tidak apa-apa, kita garap daerah lain gitu. Ada satu daerah ya yang sudah kita masukkan ke dalam 39 bahasa daerah itu di 13 provinsi. Di satu provinsi ini mandek. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kepentingan politik. Ya. Ada anggota dewan yang memaksa pada saya, ayo Pak, ini kami ingin lakukan. Tapi karena situasi politik di daerah itu ternyata tidak sama nih aliran politiknya gitu ya, partainya beda gitu, akhirnya batal. Bukan batal dilaksanakan oleh kita, tapi mereka tidak ada dukungan sama sekali ya, satu bahasa daerah itu. Jadi saya katakan ya sudah, kita tidak usah memaksa mereka. Tapi pada tahun berikutnya ya, seperti misalnya tahun 2024 ini, mereka ikut ya, karena mungkin arah politiknya sudah rada-rada sama gitu. Nah, ini menurut saya seharusnya ya tidak boleh kepentingan-kepentingan politik seperti itu justru mengorbankan aset yang begitu berharga. Masyarakat penutur bahasa menjadi tidak memiliki manfaat gara-gara sikap politik yang berbeda begitu. Nah, kemudian sekarang rame ya, orang bicara perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bahkan ketika saya menjadi salah satu dari 100 orang yang dinyatakan paling berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan versi majalah Time 5 September 2024, orang kan semakin kaget gitu. Kok ada orang dari Badan Bahasa yang bukan ahli AI begitu, ahli artificial intelligence, kok masuk nongkrong di majalah Time. Sebetulnya saya sudah katakan sejak awal, saya ini bukan ahli AI. Saya adalah inisiator untuk penyelenggaraan program revitalisasi bahasa daerah, penyelamatan bahasa daerah. Itu disclaimer-nya seperti itu. Saya katakan kepada siapapun, saya bukan ahli AI. Nah, ketika saya diwawancara oleh wartawan gitu ya, wartawan dari Time itu, karena awalnya karena komunikasi via email, meminta waktu untuk wawancara gitu. Saya kaget juga, ragu gitu apakah benar ini atau tidak. Setelah sekian lama diskusi gitu dengan dia, saya sajikan datanya segala macam. Itu kesimpulannya adalah yang dihargai itu bukan urusan AI-nya sebetulnya, tapi gagasan untuk membuat program yang begitu unik, melestarikan bahasa daerah di situasi kebahasaan yang begitu kompleks, tapi kita bisa memilih
model pelestarian bahasa daerahnya yang tepat. Nah, AI itu hanya sebagai media pendukung saja. Saya katakan kami sedang membuat korpusnya, kami sedang buat melalui program LLM-nya itu ya, large language models-nya, dan ini nanti akan bisa dipakai gitu. Nah, di satu sisi ini adalah peluang besar ya untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah kita yang hampir punah atau bahasa daerah yang besar sekalipun tapi penggunaannya tidak masif gitu di masyarakat. Itu peluang bagi kita untuk segera mendokumentasikan itu. Dan AI nanti bisa membantu pengembangannya. Tapi tetap datanya harus utuh dulu gitu, harus besar dulu. Di satu sisi lain, ya, ini akan bisa menjadi ancaman. Ancamannya apa? Ancaman ketika AI ini tidak memiliki data yang cukup, lalu orang mengakses aplikasinya, ya, dari apapun aplikasi itu namanya, dan nanti si datanya menjadi ngaco gitu. Ditanya ini, tanya itu, si AI menjawab asal saja karena keterbatasan sumber data. Nah ini kalau misalnya orang kemudian percaya, oh ini benar nih kata si AI juga begini, maka itu jadi bencana. Justru ini tantangannya terberat adalah di Badan Bahasa dan komunitas yang secara bersama-sama melestarikan bahasa daerah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ini korpusnya, datanya. Nah, jadi jangan dulu membangun sistem AI-nya, tapi bangun dulu ini sistem datanya ya. Setelah itu betul ada semua itu dari berbagai macam sumber, baru dibuat algoritma-algoritmanya. Dari situ baru AI akan bermanfaat. Dan inilah yang sebetulnya sekarang sedang kita lakukan bersama-sama ya, banyak mitra. Beberapa perusahaan besar ya kelas dunia sudah datang pada saya untuk bekerja sama dengan Badan Bahasa, dan karena saya juga sebagai PLT Kepala Perpusnas gitu, di Perpusnas juga tersimpan begitu banyak data kebahasaan dalam bahasa daerah. Ini ngajak untuk bekerja sama menciptakan aplikasi-aplikasi untuk digunakan masyarakat. Tapi saya katakan ini kami akan coba dulu lihat sendiri gitu datanya. Setelah itu nanti kita bisa bekerja sama gitu. Nah karena apa? Perusahaan-perusahaan besar kelas dunia itu tidak memiliki sumber daya terkait dengan data bahasa daerah. Untuk bahasa Sunda itu mereka tidak punya, bahasa Jawa tidak punya, untuk Toraja, Bugis, Bali segala mereka tidak punya. Adanya ini justru di Badan Bahasa dengan berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, tantangan terbesarnya adalah kita sanggup nggak nih membangun kepercayaan publik selama ini bahwa Badan Bahasa adalah lembaga yang punya kapasitas untuk itu. Dan kalau tidak, ini menjadi sebuah titik balik menurut saya bagi Badan Bahasa. Kepala badannya sudah dimasukkan ke dalam tokoh di majalah Time, tapi kemudian tidak digarap berikutnya. Ini menurut saya sebuah titik balik yang tidak boleh terjadi. Dan harapannya kerjasama di internal Badan Bahasa kita kuatkan, kerjasama dengan pihak eksternal kita kuatkan kembali gitu ya, dan kita menatap masa depan dengan cara yang lebih baik, secara lebih kritis dan penuh harapan. Demikian.